Kenapa semakin pengen jadi baik, ujiannya semakin berat? Ya karena fit and proper test. Kamu harus melalui fit and proper test. Ya jadi menteri aja harus ada fit and proper test. Itu duniawi itu. Ya walaupun fit and proper test di Indonesia mungkin nggak se ekstrim yang di luar negeri kayaknya. Nggak tahu sih kalau pola misal. Belum pernah ikutan kok aku jadi menteri. Jadi ada fit and proper test. Sejauh mana kamu betul-betul serius. Mautnya dong Ustaz, mautnya. Jadi fit and proper test kita sebagai orang yang beriman itu ya senantiasa pasti ada ujiannya dulu. Iya, papa besok ke Kuningan. Beres dari Garut, ngisi di Bandung malam Ahad ini di Alamin Kopo, baru beres dari Alamin Kopo langsung ke Kuningan. Kita mau bikin masjid di sana insya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fit and proper testnya itu ya makin diuji. Ujiannya makin berat tuh, kadang dihina teman, nggak dipercaya sama seseorang dan lain sebagainya tuh. Ya tugas kita ya menikmati ujian itu supaya kita tetap konsisten untuk ibadah kepada Allah, nggak berubah. Islam mencintai perdamaian. Kenapa ada peperangan? Kamu cek siapa yang sering berperang. Islam tidak pernah kemudian justru ya kita itu kalau dilawan ya harus membela diri. Dan umat baginda Nabi itu ya ketika kemudian ya kadang ya saya suka ingat orang tuh suka memfitnah Islam itu dengan mengatakan bahwa Islam menyebarkan agamanya dengan pedang. Padahal yang paling kejam dalam peperangan itu justru bukan umat Islam. Ya silakan cek sejarah, pintar apa rajin-rajinnya kita baca sejarah. Dan saya tuh ingat ya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kemudian akan menebas leher dari musuhnya ketika peperangan. Itu pas mau ditebas itu lawannya tuh meludah kepada Ali. Lalu Ali nggak jadi menggalnya itu. Kemudian ditanya, kenapa engkau tidak jadi memenggalku wahai Ali? Sebelumnya kata Ali, ketika aku akan menebasmu itu karena murni kita sedang berperang di jalan Allah. Ini adalah tugasku berperang di jalan Allah. Tetapi ketika engkau meludahku, aku khawatir justru aku membunuhmu karena aku membenci kamu. Karena marah sama kamu. Coba bayangin, itu luar biasa. Di mana ada agama yang aturan perangnya tuh detail? Saya tanya. Kalau emang antum-antum tidak percaya Islam itu agama damai, di mana ada agama yang aturannya detail? Tidak boleh bunuh anak, tidak boleh bunuh perempuan, harus memperlakukan tawanan dengan baik. Nah, itu sudah dibuktikan ketika ada di Palestina. Jadi bayangin. Itu indahnya Islam tuh coba. Makanya saya tuh suka bilang, umat Islam ini miskin literasi tentang sejarahnya sendiri. Coba baca Sirah Nabawiyah. Berapa banyak di sini yang nggak habis itu. Perangnya pakai permisi ya, Ustaz. Iya, pakai permisi dulu betul. Permisi ya, mau izin mau perang, mau nggak, mau nurut atau enggak. Dan perangnya umat Islam itu membebaskan manusia dari penjajahan sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perangnya umat Islam. Nah, coba saya misalkan ya kita tanya, kenapa umat Islam di sini tuh perilakunya luar biasa, akhlaknya nggak bagus, moralitasnya turun, kemaksiatannya di mana-mana. Ya karena umat Islam di sini berislam karena keturunan. Siapa di sini jujur yang pernah baca Sirah Nabawiyah sampai beres? Ayo saya pengen tahu. Siapa di sini yang baca Sirah Nabawiyah sampai beres? Satu buku yang sampai beres tuh. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Belum pernah. Ya karena sedikit banget itu umat Islam yang tahu sejarah umat Islam itu sendiri. Kayaknya introspeksi kita itu harusnya kita rajin, rajin baca. Coba buku cari nanti Sirah Nabawiyah itu di Gramedia misalkan. Biasanya kalaupun yang kuat paling bawahnya nih teman-teman. Ada buku yang bagus Kiai Haji Munawar Khalil tuh. Kiai karismatik dari Jawa Timur. Tuh beliau bikin buku ada 3 jilid tuh. Warna hitam, warna coklat sama warna biru. Tarikh Nabi Muhammad SAW. Ada lagi kemudian kalau teman-teman yang suka yang bahasanya rada berat dan elegan, ada kayak apa, ada Profesor Safi Antoni, judulnya Super Leader Super Manager. Itu keren banget bukunya juga. Kemudian ada buku lagi eh, Sirah Nabawiyah terbaik di dunia karya Syekh Mubarak Furi. Itu ada di Gramet juga tuh. Atau Ramadan Al-Buti. Keren-keren tuh bukunya. Kalau teman-teman senangnya bentuk novel, ada penulis dari Sumedang, Tanjung Sari.
Tasaro GK, baca bukunya itu keren. Jadi kita suka lemah iman itu. Baru baca halaman pertama udah, wah ngantuk males banget itu. Makanya kualitas umat Islam gini, moralitasnya hancur, maksiatnya sering banyak. Dia nggak bangga dengan produk Islam. Super leader aku punya ya tuh, keren ya, super leader ya, keren. Ya coba yang seneng baca Quran tuh ketika, mohon maaf, seneng baca sirah, apalagi kalau disinkronin sama Quran. Minimal lihat film Umar bin Khattab aja, sampai beres tuh. Jatuh cinta kita sama Islam, serius guys. Minimal lihat tuh film Umar bin Khattab radhiyallahu an. Balas baca, lihat tuh visualisasinya.